Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran IPA di kelas 5. Bagaimana keadaan kalian? Semoga ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, kemarin kita telah membahas tentang alat pernapasan pada manusia dan alat pernapasan pada hewan. Pada bab sekarang, kita akan coba membahas tentang gangguan dan cara memelihara organ pernapasan pada manusia. Ada yang sudah membaca bukunya mungkin atau membaca bab ini? Semoga kalian sudah membacanya. Jadi, kita akan melanjutkannya di bab ini. Yang pertama, gangguan pada organ pernapasan manusia ada beberapa. Yang pertama adalah flu. Flu disebabkan oleh virus influenza. Flu merupakan penyakit yang mudah menular melalui udara. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri gejalanya flu, yaitu demam, badan terasa lemas, tenggorokan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, dan batuk. Jika kalian flu, kalian harus pakai masker agar tidak menularkan ke orang lain. Jadi, saat flu diwajibkan memakai masker, apalagi di saat lagi pandemi begini, harus menjaga kebersihan dan jika berpergian selalu pakai masker. Penyakit kedua pada organ pernapasan adalah tuberkulosis atau sering dikenal dengan TB. Apa itu tuberkulosis? Tuberkulosis disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru dan disebarkan melalui udara ketika penderita batuk. Nah, biasanya tuberkulosis ini batuknya agak lama. Jadi, kalau kita batuk dan tidak sembuh, coba diperiksakan ke dokter. Gejala-gejala tuberkulosis ada beberapa macam. Gejala utamanya misalkan batuk bercampur darah, berat badan menurun, demam, atau meriang dalam waktu yang lama. Nah, gejala tambahannya ada berkeringat di malam hari atau disebut keringat dingin, atau nafsu makan menurun, dan sesak napas serta nyeri dada. Jadi, kalian harus pandai-pandai menjaga kesehatan tubuh. Jaga istirahat, jaga pola makan. Yang ketiga adalah penyakit asma. Asma merupakan gangguan pernafasan yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan. Apa penyebab asma? Nah, pemicu penyakit asma yaitu menghirup udara tercemar, udara yang dingin, karena alergi, atau karena kelelahan. Gejala-gejala asma bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama ada batuk, sesak napas, nafas yang berbunyi atau kedengeran itu napasnya. Terus dada terasa berat. Penyakit pernapasan pada manusia yang keempat adalah flu burung. Nah, penyakit ini sempat merajalela di beberapa tahun yang lalu. Flu burung merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus H5N1. Semula, virus ini hanya menyerang hewan unggas saja, tetapi virus ini
mengalami perubahan genetik sehingga dapat menyerang manusia. Penyakit ini bersifat menular dan mematikan. Gejala pada flu burung diantaranya adalah demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, batuk dan pilek, serta gangguan pernapasan. Penyakit yang kelima dalam penyakit pernapasan manusia yaitu kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan penyakit yang menyebabkan terganggunya fungsi paru-paru. Salah satu pemicunya karena kebiasaan merokok. Penyakit ini berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Nah, jadi terkadang jika orang lain yang merokok, kita yang kena dampaknya. Jika orang yang merokok itu disebut perokok aktif. Nah, sedangkan kita yang menghirup udaranya disebut perokok pasif. Jadi, kalau misalkan ada abi atau saudara yang sedang merokok, alangkah baiknya kita menghindar dari udara rokok tersebut atau dari kawasan perokok itu. Atau alangkah baiknya kita menggunakan masker, atau bisa kita kasih tahu saudara kita itu, misalkan abi jangan merokok ya, nanti kurang bagus buat kesehatan gitu, atau abi merokoknya di luar ya biar kita nggak kena gitu. Nah, gejala-gejala perokok adalah gejala-gejala kanker paru-paru bisa dilihat pada gambar. Yang pertama ada batuk berkelanjutan, kelelahan, sesak napas, berat badan menurun, kehilangan selera makan, suara menjadi serak, dan lain sebagainya. Bisa Anda baca di bawah ini. Nah, bagaimana cara menjaga alat pernapasan kita? Cara menjaganya dengan makan makanan bergizi, sayuran, buah-buahan, ada lauk pauknya, ada proteinnya, karbohidratnya. Atau bisa disebutkan makanan 4 sehat, 5 sempurna. Apalagi dalam kondisi seperti ini, kalian harus menjaga kesehatan dan menjaga imun. Usahakan sarapan dulu sebelum beraktivitas, istirahat yang cukup. Terus yang kedua adalah olahraga teratur. Jadi cara menjaga kesehatan dengan cara olahraga teratur. Terus istirahat yang cukup dan posisi tidur yang benar agar napasnya tidak sesak. Dan dianjurkan disunahkan tidur itu miring ke arah kanan. Selain sehat, kita juga dapat mengamalkan sunnah Rasul. Ya, cukup sekian pembahasan tentang cara memelihara kesehatan pada pernapasan dari Ustazah. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Jika ada yang kurang paham atau mau ditanyakan, silahkan hubungi Ustazah. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alwildan Mumtaz. Semangat!